Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di kitab Mawadi'ul Badi'ah menjelaskan bahwa ada seorang hamba Allah yang bernama Aba Yazid Al-Bustami. Aba Yazid Al-Bustami pernah beliau berjalan 4.444 manabir ataupun tempat beliau berjalan, menanyakan 3 hal perkara dan satu pun tidak pernah mendapatkan jawabannya. Akhirnya diambil kesimpulan oleh seorang waliullah yang bernama Yazid Al-Bustami, pergi ke kota Makkah, kemudian beliau berdiri di depan pintu Ka'bah. Pada saat tersebut beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ilahi Rabb, sesungguhnya aku telah berjalan 4.444 tempat. Yang aku ingin bertanya 3 masalah, satu pun tidak ada bisanya menjawabnya. Hanya kepada Engkaulah aku dalam keadaan memohon ada jawabannya ya Rabbi." Kemudian beliau menajat kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, apa yang bisa menyelamatkan agama kami ya Allah?" Yang nomor 2 bertanya kepada Allah Ta'ala, bertanya pada Allah Ta'ala, "Ya Allah, apa yang bisa menyelamatkan iman kami ya Allah?" Yang ketiga, "Ya Rabb, apa yang bisa menyelamatkan ruh dan jasad kami?" Ini 3 hal yang selalu ada dalam benak kehidupan kita bersama. Kemudian pada saat tersebut dijawab oleh Allah dengan suara khatib. Sesungguhnya suara ada, tapi orang tidak tahu. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, "Ya Aba Yazid, yang menyelamatkan bahwa sungguhnya adalah agamamu, sebagaimana orang Aceh kepegah, pubut seruh pejuh tegah yang larang Allah bekerja. Sempurnakan perintahku ya Aba Yazid, maka aku sempurnakan agamamu." Betapa banyak sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita dalam keadaan identitas kita dalam keadaan Islam, tapi makna Islam belum ada dalam kandungan jiwa raga kita. Buktinya hari ini kadang-kadang mereka banyak melalaikan perintah Allah, wabil khusus sembahyang 5 waktu dengu. Sibuk mereka dengan kehidupan dunia, lalai mereka di warung-warung kopi dan sebagainya. Azan mengumandang, mereka hanya terdengar saja. Dipanggil hayya 'alas shalah, terdengar mereka itu suara azan, tetapi mereka tidak mengetahui apa makna hayya 'alas shalah. Marilah gedenya ajak sembahyang, hayya 'alal falah, marilah mencari kemenangan. Apa yang menang kita ketika kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hidup dalam dunia ini tidak lama. Betapa banyak orang-orang dahulu telah berpulang ke rahmatullah, mereka belum bangkit. Imam kita Imam Syafi'i sudah 1200 tahun yang lalu belum dibangkit. Apa yang kita harus perbuatkan? Maka sidang jemaah Jumat Allah, jangan tinggalkan perintah Allah. Ketika jakbut zaman Al-Quran tertulis amantu billah wa bima qala Allah, amantu birasul wa bima qala rasul. Berimanlah kamu kepada Allah dan beramallah apa yang Allah perintahkan kepada katanya. Ikuti apa yang diperintah oleh Allah. Amantu bi rasul, beriman kepada Rasul, wa bima qala Rasul, dan ikuti perintah yang apa yang anjurkan di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua katanya kepada Allah, "Ya Allah, apa yang bisa menyelamatkan iman kami ya Allah? Karena iman inilah yang sangat menentukan kami masuk syurgamu ataupun masuk nerakamu ya Allah." Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, "Ya Aba Yazid, yang bisa menyelamatkan imanmu adalah 3 hal. Jagalah lisanmu. Yang pertama, hidup dalam dunia jangan pernah engkau berdusta, jangan engkau pernah berbohong. Yang kedua, hai Aba Yazid, jangan pernah dalam mengupat-ngupat orang, jangan pernah iri hati dengki kepada orang yang lain. Dan yang ketiga kata Allah, hai Aba Yazid, yang bisa menyelamatkan imanmu adalah jangan pernah berbicara yang tidak ada faedah untuk akhirat." Nyan hebohnya 3 perkara itu kayaknya mata renungkan dah hisab ataupun muhasabah diri, berat sekali jawaban Allah kepada yaitu Aba Yazid.
Yang pertama, jangan pernah berdusta. Hadis Nabi menjelaskan, al-kizbu la ummati. Orang-orang yang berbohong itu bukan umat lo. Hari ini di kerjaan kadang-kadang berbohong. Kadang-kadang katanya di mana-mana saja juga berbohong. Tanpa tak sadari, ditelepon via telepon oleh kawan kita. Langsung dengan lisan kita mengatakan, di mana? Hampir sampai. Padahal beliau baru bangun tidur. Apakah itu bukan berbohong? Seandainya ada pegang mantong langsung, wahai sahabat Lut, saya baru bangun tidur semalam kelelahan. Oh, kalau mau tunggu, tunggulah. Kalau tidak ya pergi terus, nggak masalah. Ini sebentar lagi, sudah 3 kali telepon, mohon maaf, masih sebentar lagi. Padahal beliau baru saja mandi. Sedang jamaah, itu yang kecil kita mengatakan. Maka jangan pernah berbohong. Yang kedua adalah jangan pernah menghibah, jangan pernah mengupat. Inilah dosa yang paling luar biasa. Akan Allah hapuskan amal ibadat kita gara-gara katanya dalam mengupat orang. Kita puasa sunat, kita sembahyang tarawih, kita puasa dalam keadaan sembahyang duha, kita semua melakukan tilawatil Quran, bahkan qiyamul lail. Tetapi ketika paginya pernah berbicarakan tentang aib orang, pernah kita bicarakan tentang orang-orang yang lain, maka khawatir adalah amal ibadat kita getasper dalam rekening orang lain. Maka gepegah gure-gure kamu apa? Beramal mudah, tapi untuk dalam menjaga amal itu yang sulit. Orang pergi ke sawah, mudah saja menanam padi, tapi merawat sampai jadi padi itu sulit. Ketika mereka menghilangkan bahwa sungguhnya rumputnya, kemudian ketika ada burung pipit dijaga sampai selesai, berat ketika saat merawatnya. Berarti kita mohon jaga lisan. Capek kita beribadat, jangan masuk dalam rekening orang. Khawatir jika dalam rekening orang tersebut dalam keadaan ada keburukan, Allah masukkan dalam rekening kita. Ini yang paling gawat. Sehingga kami pernah bertanya kepada seorang ulama besar, wahai Syekh, wahai Abiyah, ketika kita pernah mengupat orang, ketika amal ibadat kita masuk dalam rekening orang, kemudian kita minta maaf kepada orang, apakah amal kembali itu masuk dalam rekening kita? Beliau menyatakan, kami pernah menanyakan kepada seorang ulama besar, yaitu Habib Umar, ketika beliau memondok di pesantren negeri Tarim Yaman. Apa jawabannya? Apabila pernah kita mengumpat orang, akhirnya kita minta ampun kepada Allah, kita minta maaf kepada manusia, jika mereka memaafkannya, kata Habib Umar, yang paling terlambat masuk surga Allah kitalah. Na'udzubillah. Laki ampun kepada Allah, jaga lisan kita. Kemudian yang ketiga kata Allah Ta'ala, ya Aba Yazid Mustami, untuk menyelamatkan imanmu jangan pernah berbicara yang sia-sia. Kita hari ini kumpul beramai-ramai, selalu kita habiskan waktu yang berbicara yang sia-sia. Tidak ada, apalagi jamaah Jumat yang dimati Allah, umur kita dalam sudah 40 tahun ke atas. Apa kata seorang ulama Fudil bin Iyad, jika engkau sudah umur 40 tahun ke atas, ingat, carilah kawan yang mengajak dalam kebaikan. Nanti malam ada pengajian, yuk kita pergi pengajian. Carilah teman, jangan dalam keadaan kita mencari teman yang melalaikan kita. Yang kedua kata Fudil bin Iyad, apabila umur kita sudah 40 tahun, maka cari tempat yang dulu mereka dalam keadaan lalai, cari tempat untuk menyenangkan hati mereka, majlis taklim, ya'du pada tempat bakbet, supaya getanya ingat umur 40 tahun ke atas, jika belum sadar kapan lagi. Sedang jamaah dimatullah. Yang ketiga kata Fudil bin Iyad, jika engkau sudah berumur 40 tahun ke atas, lisanmu yang kamu bawa dulu lalai, maka baliklah untuk membawa kepada zikrullah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah Jumat dimati Allah. Yang ketiga, apa kata dalam keadaan Yazid Bustami, ya Rab, apa yang bisa menyelamatkan ruh dan jasad kami ya Allah? Bahwa sungguhnya dijawab oleh Allah Ta'ala dengan suara Hatib, ya Aba Yazid, yang bisa menyelamatkan ruh dan jasadmu itu adalah jangan pernah engkau menuruti hawa nafsu di dalam dunia ini. Kalau engkau tutut dan semua hawa nafsu, lelah jiwa kita, lelah raga kita nyodengku. Malam uro kita mencari uang, kapan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ketika kita ASN dalam 50 tahun, 58 tahun ke pensiun, setelah itu mencari pekerjaan yang lain, kapan kita beribadat kepada Allah? Jika ada orang kalkulasi
hidup kita 63 tahun, yang nata beribadah kepada Allah cuma 2 tahun. Itu pun kalau le sembahyang nata berzikir, tunggu. Khawatir hari ini ketika le sembahyang mereka langsung berangkat, enggak ada pernah duduk sebentar. Maka di kitab Kashful Ummah menjelaskan oleh seorang hamba Allah yaitu sahabat Rasulullah. Apa katanya? Imam Ali menjelaskan, jika hari ini kita duduk di depan tikar sajadah, akhirnya lisan kita menyebutkan astaghfirullah, ilahi rabbi subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tapi hati kita dengan tangan kita pegang handphone, kita ketik dan sebagainya, entah apa-apa yang kita dalam kata tersebut, hati kita bukan untuk laki ampun ba Allah, hati kita tidak kepada Allah. Apa kata Imam Ali? Hai hamba Allah, engkau pendusta yang paling sangat besar. Na'udzubillah. Syaitan pinter ikuti zaman mereka. Ketika hari ini coba wadirnya dalam sembahyang masih dalam keadaan enggak khusyuk, coba le sembahyang, duduk sebentar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh, ya Allah, aku tuntut ampun kepadamu ya Allah, dosa yang telah lalu ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah, napa ampun dosa lu ya Allah. Tidak ada yang mengampunkan dosa, la yaghfiru dzunuba illa anta, kecuali engkau ya Allah. Maka sidang jemaah Jumat dimati Allah, waktu yang sangat singkat hari ini, tidak lama lagi akan berpisah dengan alam ini. Bukti yang paling dekat dengan kita bahwa sesungguhnya zaman sangat cepat berjalan. Banta bayi listrik bulan kemarin, ke bayi lom, banta bayi pajak motor baron, banta bayi pajak motor, ke bayi pajak motor lom, banta bayi sewa rumah baru tahun kemarin, baru bayar lagi, baru kita duduk di halqah majlis Jumat hari ini, ke Jumat lom, enggak sadar kita waktu yang cepat berjalan. Maka muhasabahlah diri. Ketika hari tersebut lamkan be sia-sia kata wabah Allah Subhanahu wa taala, penyesalan hamba Allah ketika roh berpisah dengan jasad. Sebelum roh berpisah dengan jasad, marilah kita introspeksi diri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang sangat singkat ini menjadi bermakna bagi ulun tuan sendiri dan kepada sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.